yang diharamkan oleh Allah di dalam ayat ini adalah wa ma uhilla bihi li ghairillah. Hewan-hewan yang disembelih dengan tidak membaca bismillah. Ayam tadi itu hewan halal. Untuk kehalalannya harus disembelih. Nah, ketika ayam itu disembelih dengan tidak membaca bismillah, maka hukum ayam menjadi haram. Atau dibaca dengan membaca bismillah, disembelih dengan membaca bismillah, tetapi niatnya untuk tumbal. Di kampung-kampung itu masih ada sebagian manusia, tidak semua, itu yang membuat tumbal. Misalnya ketika membangun rumah zaman dahulu itu namanya itu pakai tiang pertama. Kalau sekarang mungkin peletakan batu pertama. Ada yang disembelihkan ayam, ada juga yang disembelih itu kambing. Ditulis dibuat lubang untuk peletakan batu pertama, itu disembelihlah kambing. Nyembelihnya baca bismillah enggak? Baca bismillah. Kemudian nanti setelah disembelih, karena darahnya tertumpah di situ, tidak jarang sebagian dari jeroannya, enggak semuanya juga, sebagian jeroan itu diambil sedikit taruh di situ. Bahkan tidak jarang pula kepala kambing itu juga ditaruh di situ. Kambing hewannya hewan halal. Disembelih juga dengan membaca bismillah. Tetapi nawaitu, tujuan mereka menyembelih itu apa? Untuk tumbal. Misalnya mereka katakan, kenapa disembelihkan kambing di sini? Jawabannya apa? Mudah-mudahan nanti yang menempati rumah ini aman, tenang, tidak diganggu oleh setan. Itu namanya tumbal. Sekalipun kambing hewan halal disembelih dengan membaca bismillah, tetapi niatnya bukan untuk Allah, bukan untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah, tapi untuk tumbal, maka hewan kambing tersebut hukumnya apa? Haram. Paham kan? Seperti itu. Nah, yang enak itu ketika membangun rumah, bila perlu bukan kambing tapi sapi yang disembelih. Rumah dibangun di sini, ini lokasinya, sapi 1 ekor di pojok sana, disembelih di situ, baca bismillah, diniatkan untuk Allah, disembelihlah itu sapi, kemudian dikulitin, dicincang-cincang, di sapi, di sop, apalagi digulai. Tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Syukuran kita diberikan kepada orang yang bekerja untuk makan sapi. Perhelatan besar, baru mantap tuh, baru halalan thayyibah. Tapi kalau niatnya agar yang punya rumah nanti tidak diganggu setan, agar nyaman menempatinya, maka disembelihlah kambing atau sapi. Ini hukumnya haram. Paham ya? Nah, jadi hewan yang halal bisa jadi haram. Kambing halal, ayam halal, sapi halal kalau pertama disembelih dengan membaca bismillah. Tapi dia bisa menjadi haram. Kambing, sapi, ayam yang hewan halal bisa menjadi haram. Pertama, mati tanpa disembelih. Satu. Yang kedua, mati dengan disembelih tapi tidak membaca bismillah. Yang ketiga, mati dengan disembelih membaca bismillah tetapi bukan karena Allah, tapi untuk tumbal. Maka hewan tersebut juga menjadi haram. Nah, mudah-mudahan kajian kita yang mengambil contoh bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi kita. Yang pertama ini adalah diharamkannya bagi manusia untuk mengkonsumsi daging babi. Namun di dalam bahasannya bukan hanya daging babi yang disampaikan, tetapi bangkai, darah,
daging babi dan hewan yang sembelih karena atau untuk tumbal. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita, menjadi ibrah bagi kita, insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.